Tuhan Yesus yang baik, aku awali pagi hari ini dengan mengucap syukur padamu atas anugerah yang selalu baru tiap pagi, atas hidupku dan kesempatan buat hidup lebih baik di hari ini. Bimbing aku untuk tetap berjalan pada kebenaran-Mu dan tidak menjadi lemah dalam kegagalanku atau tantanganku atau kesulitan yang kuhadapi. Manusia boleh meninggalkan dan mengecewakanku atau mencelaku, mengingat masa laluku, dosa yang aku pernah perbuat, kesalahan-kesalahan yang aku pernah perbuat dalam hidupku. Tetapi bagi engkau tidak pernah sekalipun pergi dan membiarkan aku sendiri dan meninggalkan aku. Tetapi engkau selalu ada, menghibur aku, menguatkan aku, menyertai aku, memberikan dorongan kepadaku untuk maju terus, untuk melakukan kehendak-Mu dan memberkati aku. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa kepada Bapa di surga. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Aku percaya kepada Alkitab yang adalah firman Allah yang memberikan kesegaran, kekuatan, pengharapan, penghiburan, dan ketenangan kepadaku hari lepas hari. Lewat aku membaca Alkitab hari lepas hari, aku menerima mujizat, aku diberkati, aku dikuatkan, aku disembuhkan, karena Alkitab adalah firman Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamatku, aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
pengajaran firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Kekuatan dan pengharapan Tuhan di tengah kesulitan. Kekuatan dan pengharapan Tuhan di tengah kesulitan. Yesaya 41 ayat 13. Saya membacakannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Mengerahkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dahulu memanggil bangkit keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gentar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memilihkan logam dengan martil menguatkan batu orang menampak di atas landasan. Ia berkata tentang patriannya itu baik. Lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Israel, hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari
ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantai engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berpegang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku Tuhan, aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, aku yang menolong engkau. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai ayat 13. Judul pengajaran firman Tuhan kita hari ini, kekuatan dan pengharapan Tuhan di tengah kesulitan. Yesaya 41 ayat 1 sampai 13. Yesaya 41 ayat 13 menekankan kekuatan dan pengharapan Tuhan bagi umatnya di tengah kesulitan. Pengajaran firman Tuhan ini akan membahas bagaimana kita dapat mengalami kekuatan dan pengharapan tersebut, bertalian dengan judul kekuatan dan pengharapan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang diambil dari Yesaya 41 ayat 1 sampai ayat 13. Ada 5 kebenaran penting yang perlu kita simak, kita renungkan, kita hayati sebagai pelajaran, sebagai hikmat bagi kita. Yang pertama, panggilan untuk tenang dan percaya. Yesaya pasal 41 ayat 1. Tuhan memanggil umatnya untuk tenang dan percaya. Tenang dan percaya kepada Tuhan. Di sini Tuhan menghentikan kecemasan dan ketakutan mereka. Di dalam kehidupan ini, menghadapi apapun, kita diajar oleh Tuhan untuk tenang dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan tolong. Tidak usah kita marah-marah, tidak usah kita putus asa, tidak usah kita kecewa, tidak usah kita cemberut, tidak usah kita khawatir, tawar hati, kecewa. Tetapi kita diajarkan untuk tenang dan percaya. Tenang supaya kita dapat merenungkan kasih pertolongan Tuhan dari masa lalu sampai saat ini. Pengampunan yang Tuhan telah berikan. Walaupun orang menuding engkau, walaupun orang menyalahkan engkau, walaupun orang membenci engkau, kita diajar tetap tenang dan percaya. Tuhan mengajar kita menghadapi segala sesuatu, tenang dan percaya kepada Tuhan, menghentikan kecemasan dan ketakutan. Kalau kita tenang, percaya pada Tuhan, akan menghentikan kecemasan dan ketakutan, dan kita memiliki pengharapan bahwa di dalam itu semua
ada pengampunan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak usah panik, tidak usah marah, tidak usah berlebihan. Tenang dan percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup mendampingi kita untuk memberikan kekuatan dan membela kita. Tenang saja. Yang kedua, kekuatan Tuhan dalam kesulitan. Yesaya 41 ayat 2 sampai ayat 4. Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya, kepada kita semua yang percaya kepadanya, menghancurkan musuh-musuh. Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh kita, musuh-musuh kita, musuh-musuh dosa, godaan-godaan iblis, kebiasaan-kebiasaan buruk, cobaan-cobaan apapun, tantangan apapun. Tuhan akan menghancurkan semua itu dan memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena itu, kita tenang dan percaya karena kekuatan Tuhan dalam kesulitan. Kita ada kekuatan Tuhan dalam kesulitan, menghadapi kesulitan. Kita percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita tenang dan percaya saja bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Tuhan akan menghancurkan musuh dan memberikan kemenangan kepada kita. Yang ketiga, pengharapan dan kebajikan Tuhan. Yesaya 41 ayat 5 sampai ayat 7. Tuhan menjanjikan pengharapan dan kebajikan. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan dan kebajikan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Menghibur dan memperkuat umatnya. Tuhan, pemilihan dan perlindungan Tuhan. Yang keempat, pemilihan dan perlindungan Tuhan. Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat 10. Tuhan memilih dan melindungi umatnya. Tuhan telah memilih kita untuk percaya kepadanya. Pasti Tuhan membela kita, melindungi kita. Pasti Tuhan menjaga kita. Kita menghadapi problem apapun, kesulitan apapun, sakit penyakit model apapun, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan atas perlindungan Tuhan. Karena Tuhan telah memilih dan melindungi kita. Dia yang memilih kita, Dia pasti melindungi kita, memberikan pertolongan kepada kita. Dia pasti menguatkan kita, memberikan jalan keluar, kesembuhan, berkat kepada kita. Oleh karena itu, biar kita tetap berharap atas kekuasaan dan pengharapan bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Yang kelima, kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Yesaya 41 ayat 11 sampai ayat 13. Tuhan memberikan kemenangan dan kemuliaan. Tuhan menghancurkan musuh kita dan memuliakan umatnya, memuliakan kita yang percaya kepadanya. Kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tenang dan percaya kepada Tuhan. Percaya kemenangan dan kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, umat yang percaya. Oleh karena itu, dalam menghadapi apapun, problema apapun, tantangan apapun, kesulitan apapun, sakit penyakit apapun, kita diajar Tuhan oleh tenang dan percaya kepada Dia. Tuhan ada jalan keluar, ada pertolongan, ada berkat, ada kemenangan dan kemuliaan yang Tuhan berikan bagi orang yang tenang dan tetap percaya kepadanya. Aplikasi yang satu, percaya pada kekuatan Tuhan. 2, jangan takut menghadapi kesulitan. 3, berharap pada pengharapan Tuhan. Berharaplah pada pengharapan Tuhan. 4, mengucap syukur atas perlindungan Tuhan. 5, percayalah pada pemilihan dan perlindungan Tuhan. Kesimpulannya, kekuatan dan pengharapan Tuhan tersedia bagi kita di tengah-tengah kesulitan, persoalan, dan problema hidup.
kita harus percaya, berharap, dan mengucap syukur atas kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan. Sikap kritis dan praktis, kekuatan dan pengharapan Tuhan di tengah kesulitan. Sikap kritis. 1. Mengakui kelemahan diri kita dan membutuhkan kekuatan Tuhan. Kita ini lemah, kita tidak kuat, kita tidak sanggup melakukan banyak hal karena kita adalah ciptaan. Kita membutuhkan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk menolong kita. Kita mengakui kita lemah. Tanpa Tuhan kita tidak berarti. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita akan lemah, kita akan jatuh, kita akan roboh, kita akan berbuat dosa. Tetapi kita membutuhkan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, menganalisis situasi dengan bijak dan realistis. Situasi apapun yang kita hadapi, kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk menolong kita dalam segala situasi. Analisis situasi dengan bijak dan realistis. 3. Mengidentifikasi sumber kekuatan dan pengharapan. Sumber kekuatan kita adalah Tuhan dan pengharapan kita adalah Tuhan. Oleh karena itu, kita selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Yang keempat, menghindari kepercayaan diri sendiri dan fatalisme. Kita harus menghindari percaya pada diri sendiri berlebihan dan fatalisme, atau berkata, nasibku begini. Kalau aku tidak punya pekerjaan, nasibku begini. Kalau aku gagal, nasibku begini. Kalau aku sakit, memang nasibku begini. Tidak, kita harus percaya. Kita tidak hidup karena nasib. Kita berhidup karena berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, berharaplah kepada Tuhan. Jangan fatalisme. Bagi orang Kristen, tidak ada fatalisme. Tidak ada nasib, tetapi hidup percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang, mengendalikan kita, mengendalikan hidup kita, menolong kita, yang mengatur kehidupan kita, mengarahkan kita dengan pengharapan kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan yang kuat dan maha kuasa. Yang kelima, membangun kesadaran spiritual dan mengandalkan iman kepada Tuhan. Jadi kita membangun kesadaran spiritual rohani kita dan mengandalkan iman kita bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong Tuhan. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Masih ada Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Masih ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Apapun terjadi, kita masih punya Tuhan untuk menjaga, menolong kita. Dunia boleh berubah, dunia boleh krisis, dunia boleh menyakitkan, dunia boleh, orang-orang di sekitar kita boleh menekan kita, tapi kita tetap percaya masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Sikap praktis. 1. Berdoa secara teratur dan intensif. Filipi 4 ayat 6. 2. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Markus 119 ayat 5. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang ketiga, mencari dukungan dari komunitas rohani. Ibrani 10 ayat 24 ayat 25. Komunitas di gereja, komunitas dalam persekutuan doa. Kita mencari dukungan mereka untuk berdoa bagi kita, untuk memberikan kata-kata wejangan firman Tuhan yang menguatkan. Yang keempat, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkan syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. 5. Melayani orang lain dengan kasih dan kepedulian. Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Yang keenam, mengambil keputusan bijak dan strategis. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 6. 7. Mengembangkan kesabaran dan ketabahan. Yakobus
1 ayat 2 sampai ayat 4. Tindakan nyata. 1. Membuat jadwal doa dan refleksi. 2. Mencari mentor rohani atau konselor. 3. Mengikuti kegiatan ibadah dan persekutuan. 4. Membantu orang lain dalam kesulitan. Misalnya kita berdoa, kita memberikan kata-kata penguatan dari firman Tuhan. Yang kelima, menulis catatan harian untuk merekam kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Catat setiap kebaikan Tuhan dalam menolong kita. Hal-hal kecil sampai hal besar. Catat supaya kita ingat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu menyertai kita. Jadi kita harus punya hidup selalu punya pengharapan kepada Tuhan yang kuat dan yang baik, yang penuh kasih itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dan hal-hal kritis dan praktis ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, hari ini Tuhan mengajar kami tentang kebenaran firman-Mu yang begitu indah. Dengan topik kekuatan dan pengharapan Tuhan di tengah kesulitan. Kita punya Tuhan, kita punya pengharapan, kita punya kekuatan, yaitu kalau kita berharap kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berharap punya kekuatan dan pengharapan Tuhan yang sanggup menolong kita. Di tengah kesulitan apapun, mari sahabat Tuhan yang mendengarkan siaran program ini, kiranya tetap berharap kepada Tuhan yang memberikan kekuatan di tengah kesulitan kita. Hamba berdoa biar kita semua dikuatkan, rekan-rekan dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, penyakit apapun, penyakit di kaki, di tangan, di mata, penyakit di jantung, di paru-paru, di ginjal, penyakit di usus, di lambung, penyakit diabetes, penyakit demam berdarah, penyakit di saluran kemih, penyakit prostat, penyakit di pankreas, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Penyakit tidak berkuasa atas kami. Kami punya kekuatan dan pengharapan, yaitu Tuhan Allah kami yang kuat, pencipta kami yang sanggup menghancurkan segala sakit penyakit. Dan di dalam nama Yesus Kristus, dengan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, kami hancurkan segala sakit penyakit dalam tubuh kami. Kami usir keluar. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami orang yang percaya telah mendapat kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan dari segala sakit penyakit. Kami usir, pergi, keluar. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya telah dipulihkan, telah dibebaskan, telah sembuh secara total. Kami tidak dapat melakukan aktivitas dengan leluasa, dengan efektif. Kami bisa berdiri dan berjalan oleh kuasa Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami masih punya pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berkati bangsa ini. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinetnya, Polri, TNI. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kira para pemimpin kami, Tuhan tolong berikan hikmah dan kebijaksanaan. Biar mereka tahu, mereka punya pengharapan, punya Tuhan yang sanggup menolong mereka. Oleh karena itu, mereka hidup di jalan Tuhan. Biar mereka dapat memimpin masyarakat bangsa Indonesia ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat umat yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bangsa Indonesia diberkati, lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia kelima benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok manapun, terpencil manapun, agar Injil diberitakan, nama Yesus dikomandangkan, nama Yesus diproklamirkan, nama Yesus disampaikan, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus
Kristus. Dan setiap lutut boleh bertelut, lidah mengaku, mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan dan siap bersama dengan kami, umat yang percaya kepada Tuhan, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga bersama dengan para malaikat di sorga, para orang-orang kudus di sorga, memuji, menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, neraka hanya tinggal tempat orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya, para pengikutnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketenangan, ketentraman, kedamaian dunia. Biar Tuhan bangsa-bangsa, negara-negara, biar Tuhan hentikan peperangan, curahkan kedamaian. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan yang dilakukan manusia, tapi semuanya dihentikan oleh Tuhan. Tuhan pembela umatnya, yang menjaga umatnya, melindungi umatnya. Biar lewat kuasa Tuhan, semua umat yang ada dalam dunia ini, bangsa-bangsa, negara-negara yang hidup jauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua bangsa, orang-orang yang ada di dunia ini boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa juga bagi rekan-rekan Persekutuan Doa Sinar Kemuliaan yang mendengarkan siaran program ini. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai senantiasa dalam problema apapun yang mereka alami. Tuhan berikan jalan keluar, yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan, yang punya tantangan dan problema mendapat pertolongan dan pengharapan dari Tuhan. Kita masih punya Tuhan, itulah pengharapan kita, itulah kekuatan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka ada dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Kiranya Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen. Biar suami bersatu dengan istri, istri bersatu dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, dan sama-sama bergandeng tangan beribadah ke gereja, ke rumah Tuhan, ke bait Allah yang kudus, dan sama-sama boleh menjadi saksi dimanapun mereka berada, di lingkungan tempat tinggal mereka, di lingkungan pekerjaan mereka, di dunia ini. Mereka boleh menjadi saksi, menjadi garam dan terang, dan menjadi saksi Kristus, membawa salam bagi dunia, agar semua orang boleh mengenal Kristus lewat kehidupan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa, hamba berdoa bagi gembala-gembala jemaat, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati gereja Tuhan dari denominasi apa saja. Yang penting mereka percaya kepada Kristus, memberitakan Injil Kristus, tentang Kristus, penyelamatan dari Kristus. Itu adalah saudara kami. Kami berdoa, Tuhan kuatkan gembala-gembala jemaat, para pendeta, pemimpin-pemimpin gereja, dan Tuhan memberkati gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan tolong lindungi para jemaat Tuhan, para gembala sidang, dan berkati semua mereka, para pemimpin gereja dan umat Tuhan, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah penginjil dimanapun berada, dari denominasi apapun. Kiranya mereka boleh mengajar tentang Kristus dalam pengajaran mereka di sekolah-sekolah Alkitab, di sekolah-sekolah penginjilan, di sekolah-sekolah teologi. Berita tentang Kristus yang disampaikan, kekuatan dari Kristus yang disampaikan, hikmat dari Kristus yang disampaikan, yang diberitakan. Hamba berdoa secara khusus untuk STTRM, di mana hamba adalah salah satu dosen tetap di sana. Kiranya Tuhan memberkati STTRM, sistem organisasinya Tuhan memberkati, sistem kurikulumnya Tuhan memberkati, para pemimpinnya Tuhan memberkati, para stafnya Tuhan memberkati, para dosennya Tuhan memberkati, para mahasiswanya S1, S2, S3 Tuhan memberkati. STTRM makin jaya, makin diberkati oleh Kristus, makin diberkati oleh Tuhan, dan menjadi saksi Kristus, menjadi pemimpin yang handal dan berkualitas untuk mempengaruhi dunia mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Produk yang dihasilkan tamatan dari STTRM S1, S2, S3 menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, yang dapat mempengaruhi manusia untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi kami semua umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini. Kami butuh kasih, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Kami butuh berkat Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi
Engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati pelayanan kita, memberkati studi kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mewarnai kita sekalian, menyertai kita, turun atas kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.